Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insan, anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati bil ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, uhayyukum bi tahiyatil islami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran yang kami bacakan tadi itu sering disampaikan di dalam khutbah Jumat, yaitu perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa itu sampai mati, ya, sehingga status keislamannya tidak rusak. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal atau dimatikan atau mati, ya, kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berpegang pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Perintahnya itu, ya, tidak hanya berpegang pada tali agama Allah, tapi jami'an, bersama-sama. Bahkan bisa dikatakan berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya. Wala tafarraqu, dipertegas lagi dengan sebuah larangan, janganlah kalian berfirqah-firqah, berpecah belah. Untuk itu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, maka dan ingatlah, ya, nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian dulu bermusuhan, lalu Allah, ya, tautkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan nikmat iman yang mempertautkan hati, ikhwana, menjadi bersaudara. Timbul rasa ukhuwah. Kemudian dikasih perintah lagi, waltakum minkum, hendaklah selalu ada. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu waltakun di situ ditafsirkan la tazal, tidak boleh hilang, tidak boleh lenyap, tidak boleh tidak ada. Waltakum minkum, nah min ini bisa tabaid, sebagian dari kamu, diterjemahkan begitu. Bisa juga hendaknya kamu, ya. Minnya itu hanya ziyadah saja, tambahan saja, tidak dikasih makna tabaid yang artinya sebahagian. Sehingga yang diperintah tetap keseluruhan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi diperintah untuk menjadi dai. Jadi perintah takwa
dalam 103 itu dilanjutkan dalam 102 ya, perintah takwa 102 dilanjutkan dengan perintah i'tisam bihablillah jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian juga diperintahkan untuk mengingat ya, bahwasanya kondisi genting di tepi jurang neraka itu akhirnya diselamatkan Allah ya, dengan hidayah Islam, dengan hidayah iman. Jadi iman itu membuat bersaudara, kemudian membuat selamat dari tercemplung ke dalam api neraka. Nah, nggak cukup itu, harus ngajak orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ini 104-nya. Ya, harus jadi dai. Gitu. Jadi takwa itu mencakup ya, diri, memperbaiki kualitas diri atau meningkatkan kualitas diri, disertai dengan mengajak orang lain ya, kepada kebaikan, kemudian menyuruh ya, orang yang diajak pada kebaikan itu untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan yang mungkar atau melarang mereka dari melakukan yang mungkar. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang sukses. Jadi sukses atau berhasil itu sampai jadi dai, Pak, bukan sekedar i'tisam bihablillahi jami'an. Cuman sholat berjamaah aja itu belum sukses menurut rangkaian ayat ini, surat Ali Imran 102 sampai dengan 104 ya. Berjamaah saja tidak cukup, harus berdakwah ya. Loh, saya nggak bisa ngajarin tafsir, Ustaz. Dakwah itu bukan ngajarin tafsir. Kalau itu taklim namanya. Dakwah itu ngajak orang berbuat baik, ngajak ke masjid, ngajak bersedekah ya, ngajak orang belajar ngaji, ngajak orang sholat. Orangnya juga mulai dari keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Kemudian tetangga, warga, desa ya, kecamatan, ya, seterusnya lah, sesuai dengan kapasitas dakwahnya masing-masing aja gitu. Ya. Setelah mengajak kepada yang baik, dilanjutkan dengan menyuruh yang ma'ruf, yang patut, yang pantas, dan melarang dari yang mungkar, yang nggak patut, nggak pantas, yang harus diingkari gitu. Faulaika humul muflihun, baru ditutup muflihun gitu. Ya. Nah, jadi ini satu rangkaian dari 102 sampai 104 ya. Nah, kalau sampai 103 itu baru la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Jadi untuk mendapatkan petunjuk itu harus punya keinginan yang kuat dan komitmen untuk berpegang teguh pada tali agama Allah gitu. Ya. Nah, ini semua kaitannya dengan 102 tadi, Ali Imran 102, supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Suksesnya itu sebenarnya itu. Suksesnya itu adalah ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya. Oke, sekarang kita bicara menjadi dai. Tadi kan menjadi dai tidak harus menjadi muallim tafsir gitu. Tidak harus menjadi muallim fikih gitu. Tidak harus bahkan membacakan sebuah kitab gitu. Ya. Gitu. Nggak harus. Kalau bisa ya bagus, kalau nggak harus. Tapi yang paling penting dari menjadi dai itu adalah yang pertama dan sekaligus utama adalah mengajak kepada yad'una ilal khair, kepada al khair. Apa itu al khair? Al khair itu di sini al Islam.
Karena Islam itu merangkum semua kebaikan. Itu nanti terdapat dalam kitab tafsir Jalalain, al khair al Islam disebut di situ, ya. Jadi kita ini harus jadi dai dan semuanya. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan menjadi dai itu fardu ain, ada yang mengatakannya fardu kifayah, karena perbedaan dalam memahami minkum. Min itu sebahagian dari kamu atau adalah kamu. Hendaklah ada, hendaklah kamu sekalipun gitu. Min itu bisa artinya sekalipun juga. Walaupun min diikuti dengan bentuk jamak, bentuk plural, itu min biasanya artinya memang tab'id, untuk memparsialkan, membuat sebagian saja. Tapi ada juga minkum itu artinya adalah ya kamu saja, ya. Dari kamu wahai manusia, ya. Nah, komprominya itu begini, komprominya adalah selalu saja yang berdakwah itu pada kenyataannya sebagian, karena sebagiannya lagi menjadi objek dakwah. Jadi kata minkum di situ mengacu kepada realitasnya, bukan kepada matlubnya. Matlubnya seluruh, yang dituntut itu seluruh. Tapi wakinya itu pasti sebagian. Sebagian lagi menjadi objek dakwah, kemudian setelah didakwahi mereka menjadi dai. Sehingga bisa dilakukan namanya thariqatut tajmi, pendekatan menggabungkan dua makna itu. Apakah min itu artinya sebahagian ataukah dari kalian secara keseluruhan. Artinya al-matlub itu seluruh orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Semua mereka itu. Tapi kan tidak semua orang berpegang teguh pada tali agama Allah. Nah, yang belum berpegang teguh itu diajak, dimulai dari ajakan pada Islamnya itu dulu, gitu. Nanti begitu terus, setelah mereka berislam, mau berpegang teguh pada tali agama Allah, mau mengingat bahwasanya mereka dulunya berpecah belah kemudian menjadi bersaudara karena iman. Apa itu maksudnya? Kalau secara tafsir itu dulu, ya, orang-orang Arab itu sebelum datang Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, berkonflik tiada henti, berperang tiada henti. Datang Islam jadi bersaudara. Terakhir itu permusuhan antara Aus dan Hajraj. Dan ayat ini turun pun setelah terjadi kasus hampir berperang antara dua suku besar di Madinah, yaitu suku Aus dan Hajrat, karena yang diingat mereka itu kebanggaan jahiliyah masa lalu yang disulut oleh Yahudi. Ini asbabun nuzulnya nih. Jadi orang Yahudi itu duduk-duduk sama orang beriman, atau mungkin orang beriman yang duduk-duduk sama orang Yahudi. Kemudian si Yahudi itu bilang, kalian kan dulu bapak kalian hebat, turunan Gajah Mada. Enggak ada lah, bukan Gajah Mada waktu itu kan. Turunan ini, turunan itu. Bapak kalian dulu begini begitu. Yang satu lagi Manasin yang lawannya suku lain, Hajrat. Kayak suku Jawa, suku Sunda lah. Kan dulu pernah terjadi konflik yang besar tuh. Konfliknya pas mau nikahan kan? Ya. Diingat lagi tuh masa-masa jahiliyah, sehingga hampir saja mereka berhunus pedang untuk berperang. Wakfikum rasuluh, padahal ada rasul di situ. Nah, maka disuruh ingat
Imannya yang disuruh ingat itu, nikmat imannya. Karena iman itu nikmat. Ya, iman itu sesuatu yang dirasa. Kalau Islam itu sesuatu yang ditempel, label Muslim. Walladzi sammakumul muslimun min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai orang-orang Muslim dari dulu sampai sekarang. Label aja kalau Islam itu label. Makanya dalam surat Al-Hujurat ketika orang-orang yang baru masuk Islam itu mengatakan amanna, nah Allah katakan kullam tu'min, katakan Muhammad belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami sudah menyerahkan diri. Yang maksud lam tu'min itu imannya belum sampai kepada tahap iman yang mengantarkan kepada ketakwaan, baru kepada keislaman saja, baru jadi muslim, belum jadi muttaqin. Apalagi nanti iman yang mengantarkan kepada istiqomah. Ya, jadi dai ngajak gitu, tanpa harus pakai sertifikat. Karena jadi dai bukan profesi. Ngawur tuh kalau yang dia bilang ada sertifikat dai, itu ngawur sebenarnya. Dai itu bukan profesi, Pak, itu kewajiban. Masa ada sertifikat sholat? Bapak ini nggak sah sholatnya kalau nggak ada sertifikat musholin. Nanti dibilang celaka orang yang sholat yang nggak ada sertifikatnya, kan jadi ngaco tuh. Dai sama sholat itu sama-sama kewajiban. Kalau sholat itu doa, kalau dai itu mengajak, mengundang, invitation. Sama-sama kewajiban agama. Bedanya apa? Bedanya kalau yang sholat itu rukun, maksudnya rukun Islam. Kalau dai enggak. Kalau nggak dakwah, nggak langsung kafir. Baru kafir kalau memusuhi dakwah. Gitu. Kalau sholat, kalau nggak sholat langsung kafir, minimal kafir nikmat. Kalau menganggap nggak sholat nggak dosa, nah itu udah kharij minal Islam, keluar dari Islam. Man taraka shalah faqad kafaro. Nah kafaronya itu bertingkat dia. Mulai dari kufur nikmat ya, sampai kepada kharij minal Islam, keluar dari Islam gitu. Mohon maaf, saya minum dulu. Sekali lagi, jadi dai, Pak. Jangan jadi murid terus. Jadi dai nggak harus duduk di sini. Kalau jadi dai khuruj 3 hari, 40 hari, bagus. Nggak harus begitu juga. Artinya nggak perlu dibikin sesuatu itu menjadi sulit untuk menjadi dai. Nggak usah dikasih syarat apapun. Balighu anni walau ayah. Gitu. Kalau mau sukses, sukses di situ maksudnya selamat nanti di akhirat masuk surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Kenapa soleh aja nggak cukup? Harus dai, harus berdakwah. Ingat ada ayat Quran yang berbunyi, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ingatlah, ya, ada fitnah, ada bahaya. Fitnah di sini artinya bahaya. Bahaya itu pasti mencoba, menguji. Yang akan menimpa bukan hanya orang zalim, orang soleh aja kena. Tafsir dari ayat ini langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalau naik kapal yang di lantai atas santai-santai, yang di lantai bawah karena kehabisan air ngebolongin kapal, ngelubangin kapal. Ditanya oleh Rasulullah, yang tenggelam yang di bawah aja apa yang di atas juga tenggelam? Yang nggak ikut ngelubangin? Tenggelam. Yang nggak ikut narkoba itu kena, Pak.
yang nggak ikut tawuran kena. Gitu. Atau ada tetangga bapak, ada tetangga ibu ngebakar rumahnya, terus bapak ibu gimana? Akhir rumah dia biarin aja lah. Nah, gimana Pak? Apalagi sebelahnya udah rumah kosong. Ada yang bakar, awal rumah kosong ini. Kena nggak rumah kita? Kena. Makanya nggak cukup nggak bakar rumah, harus mencegah orang membakar rumah orang, rumah dia sendiri. Nempel soalnya. Kita ini hidup ini satu kesatuan, satu komunitas, satu umat. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah itu kenapa harus jadi dai. Itu sebenarnya tuntutan kehidupan jadi dai itu. Ya, dai itu mengajak kepada yang baik. Itu bukan jadi dosen, bukan jadi muallim, bukan jadi guru tafsir, bukan jadi guru fikih, ustadz fikih, bukan. Nggak harus itu. Ya, itu juga dai, itu juga dakwah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hafizakumullah. Dakwah kepada yang baik dilanjutkan dengan perintah atau anjuran melakukan yang ma'ruf, yang patut, yang pantas. Ma'ruf itu patut, pantas, dikenal baiknya gitu. Ma'ruf itu dikenal baiknya, diakui baiknya gitu. Mungkar itu diingkari baiknya, buruk dia jadi selalu gitu. Diingkari benarnya gitu, mungkar itu ya. Itu yang diperlukan, bukan ilmu agama yang panjang kali lebar kali tinggi, yang luas itu penuh isi, itu nggak perlu banget. Nah, yang mudah-mudah saja, ngajak kepada rukun Islam, rukun iman, udah. Ngajak untuk ihsan, melakukannya dengan baik, sudah gitu. Balighu anni walau ayah gitu. Tapi yang paling penting paham realitas. Nah, untuk jadi dai itu paling penting yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan ya, yang paling dibutuhkan dan butuhnya itu menjadi penting, menjadi mendesak, itu adalah memahami realitas. Di dalam sebuah hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman, hadis ini populer gitu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, oleh 7 imam yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Diawali dengan kalimat perkataan Hudzaifah bin Yaman, sahibus sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, kata dia. Wa kuntu as'aluhu anisyar, sedangkan aku bertanya tentang keadaan yang buruk. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman, makhafatan an yudrikani. Aku khawatir yang buruk itu menimpa aku. Kalau yang baik mana-mana aja. Ya. Nah, jadi reasonnya, alasan dari Hudzaifah bin Yaman menanyakan yang buruk-buruk itu, dia takut yang buruk itu menimpa dirinya, realitas buruk. Ya. Nah dari sini ya, dari hadis ini itu menegaskan bahwa realitas itu cuma 2, Pak. Kalau nggak baik, buruk. Nggak ada realitas netral, nggak ada. Tidak ada realitas netral. Oh, ini nggak baik tapi nggak buruk juga, nggak ada, Pak. Cuman ada baik sama buruk. Sikap ada netral, setuju nggak setuju netral, atau abstain atau golput. Nah, itu sikap. Itu. Mana yang baik, sikap golput atau sikap berpihak? Nah, itu nanti jadi baik buruk. Karena sikapnya itu sendiri nanti menjadi realitas. Nah, kelanjutan hadis tersebut, Hudzaifah menanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita pernah berada dalam masa jahiliyah ya, dan keburukan. Jadi masa-masa kebodohan dan keburukan.
Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah membawakan kita kebaikan Islam ini. Al khair itu dalam Quran ya maknanya kalau pakai alif lam itu kalau nggak Islam duit, Pak, harta. Innal insana lihubbil khairi lasyadid. Nah, itu di situ harta artinya al khair. Ya, jadi kalau harta dia khair juga, fitnah juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah kebaikan. Ya. Fahal min ba'di al khair minasyar. Minasyar atau min syar, saya lupa itu teks aslinya, nanti dilihat di hadisnya. Apakah setelah kebaikan ini, setelah Islam ini, nanti ada lagi nggak keburukan? Itu pertanyaan Hudzaifah tadi dengan alasan apa? Makhofatan an yudrikani, khawatir menimpa dirinya. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ada, kata Rasulullah. Ada. Ditanya lagi, apakah itu ada selamanya, mencakupi seluruh kehidupan atau sebahagian dan sementara saja? Maka ditanya oleh dia, fahal mim ba'di syarr min khair, apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan? Kata Rasulullah, nah, ada juga. Walakin fihi dakhun, tapi ada dahonnya, ada asapnya, ada kabutnya. Baiknya udah nggak terlalu jelas, nggak sejelas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma dakhunu, ditanya lagi sama Hudzaifah, dakhonnya itu apa? Asapnya, kabutnya itu apa? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, kaumun yahduna bi ghairi hadi. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Langsung ke kaumun yahduna bi ghairi hadi. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim itu didahului dengan kaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Ya, sekelompok orang yang ya, membangun kebiasaan hidup tidak dari sunnahku. Yastanuna min ghairi sunnati, yang bangun habit tidak dari habitku. Min ghairi itu bukan sekedar artinya tidak langsung. Min ghairi itu bukan tidak langsung, tapi min ghairi itu artinya bertentangan. Gitu. Tidak sejalan. Min ghairi itu tidak sejalan. Bukan di situ artinya tidak sejalan. Tradisi yang dibangun itu nggak sejalan. Tradisi pakaiannya membuka aurat. Ya. Jadi bangun budayanya bermasalah. Itu yang disebut dakhon itu. Mindsetnya bukan sudahkah sudahkah saya seperti yang Allah inginkan, tapi mulai dari sudahkah orang seperti yang saya inginkan, atau kalau dia minder banget, sudahkah saya seperti yang orang inginkan, atau kalau kurang ajar banget kayak iblis itu, sudahkah Allah seperti yang dia inginkan? Allah dia mau atur. Nah, itu tradisi berpikirnya udah hancur tuh. Yastanuna bi ghairi sunnati. Ya kemudian pastilah yahduna bi ghairi hadi, memberi petunjuk bukan dari petunjukku, kata Rasulullah. Dari isme-isme buatan manusia. Nah, jadi sekali lagi perlu ditegaskan, realitas itu cuma dua. Kalau nggak baik, buruk, nggak ada netral. Tapi sikap manusia terhadap realitas ada netral. Ada sikap netral. Jadi sikap itu pro, kontra, nggak pro, nggak kontra, netral. Gitu. Abstain. Gitu. Nah, itu biasanya karena bingung. Netral itu seringnya karena bingung. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya udahlah, netral aja. Dan netral itu bisa jadi cuma diam. Al halal bayyin wal haram bayyin, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya ada yang samar. Nah, terhadap yang samar ini netral. Netral artinya nggak pro, nggak kontra, tapi nggak melakukan, diem. Ya, itu selamat. Selamat. Sikap netral ada yang selamat. Tapi kalau sudah jelas baik buruknya, netral, nah itu berbahaya. Nah itu yang disesali oleh salah seorang sahabat, Ibnu Umar. Ketika terjadi konflik, sekalipun itu antara sahabat, tapi sebenarnya sudah clear mana yang cukup kuat alasannya. Nah dia netral, nah, dia nyesel menjelang akhir hayatnya. Jadi netral itu pilihan ketika bingung, pilihan ketika tidak berhasil menilai apakah realitas ini baik atau buruk. Dan netral itu memang diam pada umumnya, diam, tidak beraksi. Kalau beraksi bukan netral namanya. Beraksi memboikot ini, wah itu bukan netral, Pak. Nah, terhadap realitas yang ada di bumi Palestina tidak boleh netral. Karena netral sama dengan berpihak pada Zionis Israel biadab. Udah jelas biadabnya, masa masih netral? Kemarin di pertemuan keluarga saya di Bogor, keluarga besar, keluarga ibu, ada yang nanya ke saya, nanya gini, kenapa Hamas ya dekat dengan Syiah? Kenapa Hamas dekat dengan Syiah? Dekat dengan Hizbullah, dekat dengan Iran. Bahkan pemimpinnya siapa? Yang ditembak Ismail Haniyeh Asy-Syahid di Iran. Saya bilang, ini pertanyaannya salah. Saya bilang, pertanyaannya salah. Pertanyaan itu orang yang nggak paham realitas. Nggak pernah Hamas itu dekat sama Syiah, itu nggak pernah, nggak pernah. Yang ada Syiah ngebantu Hamas, itu benar. Maka pertanyaannya harusnya, kenapa Saudi nggak bantu Hamas? Kenapa nggak Ahlus Sunnah yang bantu Hamas? Kurang ajar itu pertanyaan. Kenapa Hamas dekat sama Syiah? Kurang ajar, pertanyaan itu kurang ajar. Gak paham realitas. Fitnah itu, bikin fitnah. Udah gak ngebela Hamas, bikin fitnah lagi. Harus marah sama hal seperti itu. Gak boleh netral. Sakit jantung takut nih Pak. Kemarin operasi jantung gagal Pak. Operasinya selesai tapi gagal diselesaikan problem kelistrikan yang kedua. Yang pertama berhasil. Ya nggak penting lah itu. Yang penting tadi Pak, jangan netral apalagi terhadap Zionis. Udah nggak banyak lagi yang pakai. Padahal yang ditakutin Zionis itu pakai ini Pak, ngasih sumbangan, ngasih senjata, itu dia nggak takut Pak. Zionis itu. Tapi kalau banyak umat manusia yang sadar Zionis itu biadab dan tidak boleh bersikap netral, kenapa kalau netral? Kalau netral kena kita, kena musibahnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kena yang dikhawatirkan Hudzaifah bin Yaman, makhafatan an yudrikani. Jadi jangan lagi ada yang bertanya setelah mendengar ini, kenapa Hamas dekat sama Syiah? Pertanyaannya, kenapa negara-negara Islam Ahlus Sunnah nggak bantu Hamas? Kenapa yang memfasilitasi antar faksi di Palestina itu Xi Jinping?
Kenapa bukan pangeran putra mahkota Muhammad bin Salman? Kenapa bukan putra mahkota Muhammad bin Zaid? Nggak usah dibikin jalan tol buat Indonesia, dia fasilitasi itu perjuangan bangsa Palestina. Itu jauh lebih bagus. Ya frankly speaking aja kalau sekarang mah, apa adanya aja. Pak Jokowi itu kalau nggak dicegah oleh Bu Megawati itu sudah membangun hubungan politik sama Israel. Paling tidak dia sudah test case U20 itu Israel boleh dilawan habis-habisan sama Bu Megawati. Bu Megawati ya terlepas ada, semua orang pasti ada baik ada buruknya. Dia berpegang teguh dengan prinsip Bung Karno yang kemudian dituangkan dalam preambul kita, bahwasanya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan penjajahan di atas dunia, berarti Israel itu maksudnya salah satunya, bukan cuma Belanda. Kan penjajahan di atas dunia bukan hanya di bumi Indonesia. Preambul Undang-Undang Dasar kita itu kan tidak mengatakan penjajahan di bumi Indonesia harus dihapuskan, bukan di atas dunia. Jadi orang Indonesia baca nggak ini Undang-Undang Dasarnya? Di atas dunia harus dihapuskan. Jadi harus punya sikap yang tidak netral, berpihak. Gak cukup cuman merdeka Pak, harus ikut serta memerdekakan, menghapuskan penjajahan di atas dunia, menciptakan perdamaian dunia. Ini udah banyak yang gak paham tuh Undang-Undang Dasar preambulnya. Jadi gara-gara umat Islam juga memusuhi Pancasila, kebangetan sih. Padahal itu landasan negara yang terbaik mungkin di dunia. Jelas tuh sikap dituntut. Nggak boleh netral, terutama untuk realitas Palestina. Berapa menit lagi suruh? 14. Terlanjutkan hadis Hudzaifah bin Yaman tadi. Ya. Jadi ada kebaikan yang disertai dakhon, yaitu asap kabut. Itu satu keburukan yang membuat nggak jelas, nggak terang lagi kebaikan itu, sudah bercampur sama yang buruk. Itu sudah ditingkahi keburukan-keburukan. Ya. Ditanya lagi, fahal mim ba'di hadzal khair, maksudnya apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya itu syar, ada lagi keburukan? Jawab Rasulullah, ada. Dan langsung dijelaskan, duat. Kalau riwayat Imam Bukhari, duat ila abwabi jahannam, riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim, tapi nanti silakan diperiksa kalau saya terbalik, duat ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang berada di atas pintu neraka jahanam. Kalau Imam Bukhari mengatakan duat ila, penyeru kepada neraka jahanam. Sebenarnya itu sama aja. Itu tukang sobek karcis di bioskop. Kalau dulu ada orang yang pernah nonton bioskop itu, ya dia di situ suruh masuk. Nah itu kan gitu. Mana tiket masuk nerakanya gitu? Mana tiket masuk neraka kau? Nah, nih. Ayo sini nih, bagus nih nonton nih neraka. Ayo sini, sobek masuk. Itu dimaksud duat ala abwabi jahannam. Karena Hudzaifah ini sangat khawatir terkena hal itu, dia tanya lagi, sifhum lana ya Rasulullah. Gambarkan, deskripsikan duat ala abwabi jahannam. Jawab Rasulullah, na'am. Oke, baiklah, kata Rasulullah. Qaumun jaldatuhum min jildatina, kulitnya sama kita, artinya manusia bukan jin. Gitu. Ya. Bahkan kata-kata kulit itu bisa juga diartikan statusnya sama-sama muslim, boleh jadi. Yang korupsi banyak muslim apa banyak non muslim nih?
Jaldatuhum min jildatina. Sama kulitnya. Sawo mateng lah kalau orang Indonesia. Ada yang kuning langsat. Enggak hanya itu. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Ngomongnya pakai bahasa kita, pakai bahasa manusia, bukan bahasa mesin, bukan bahasa robot. Bukan bahasa jin, bahasa kita, kata Rasulullah. Ini namanya duat ala abwabi jahannam. Masa mau ngajak orang masuk neraka pakai bahasa asing? Ya harus bahasa yang dimengerti oleh yang diajak lah. Nah, ada yang terlewat, maaf. Di qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, itu ada tambahan penjelasan Rasulullah, ta'rifuhum wa tunkiruna, bisa dikenali, could be identified, ya, dan sekaligus bisa diingkari, bisa ditolak. Sebenarnya itu juga berlaku pada duat ala abwabi jahannam. Bisa diketahui itu siapa yang ngajak ke neraka jahannam, itu bisa diketahui dan bisa ditolak, bisa diingkari. Jangan tertipu penampilan. Itu maksud hadis itu. Ya, jaldatuhum min jildatina. Tampilan luarnya sama, kulit, namanya kulit, casing kalau istilah Agim itu. Jangan tertipu casing, berjanggut, bersorban, begamis deh. Ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Ngomongnya sama, jangan cuman lihat bahasanya, lihat pesannya, message-nya apa. Baru ketahuan nih ke neraka jahanam apa ke surga. Pro Palestina apa pro Israel. Kalau pakai bahasa Arab, Bible juga pakai bahasa Arab, Pak. Jangan setiap orang ngomong Arab, amin, amin. Ya. Nah, lalu Hudzaifah masih bertanya lagi. Ini orang bener-bener ya. Udah minta dideskripsikan, dia tanya lagi. Fama taro in adrakani dzalik. Dia minta opini. Apa opinimu, apa saranmu kalau aku mengalami hal itu? Karena memang dia takut banget gitu. Dan mudah-mudahan kita juga takut banget tertimpa keburukan itu. Ya. Jawab Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin. Ya, artinya ini sama dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Talzamu jama'atal muslimin. Apa itu dimaksud talzamu jama'atal muslimin? Bukan mazhab, bukan organisasi, bukan gerakan dakwah, bukan partai politik. Jangan nanti diterjemahkan talzamu jama'atal muslimin itu tetap di PKS gitu. Bukan, Pak. Tetap di Muhammadiyah, tetap di Salafi, tetap di Tabligh, itu bukan itu. Tetap sholat subuh berjamaah, itu lebih benar tafsirnya. Karena kalau ditafsirkan ke kelompok nanti kena ayat lain, melanggar ayat lain, atau sesuai dengan apa yang diindikasikan ayat lain sebagai keburukan. Apa itu? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kami dong jamaah tabligh menjalankan 102 sampai 104 Ali Imran. Oh kami Muhammadiyah, oh kami Salafi, oh kami P3. Oh kullu hizbin bima ladaihim farihun. Komitmen pada kebaikannya, baru kepada gerakan kebaikannya, baru loyal pada pemimpin gerakannya. Kalau pada pemimpin itu loyal. Kalau kepada ajaran komitmen, iltizam. Pada pemimpin wala, loyalitas. Dan jangan cepat-cepat memvonis ya, sesuatu itu dari judulnya. Wah ini koalisi sama dinasti. Ya permukaannya kelihatan seperti itu. Ya, tapi kalau mampunya baru segitu ya nggak apa-apa. Kami memusuhi semua yang berkoalisi dengan politik dinasti. Bagus itu. Sekalipun salah itu bagus, Pak. Salah ternyata penilaiannya, asesmennya salah. Tapi prinsip bersikapnya benar.
Gitu. Nah, jadi saran dari Rasulullah kepada Huzaifah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Masih nanya lagi nih Huzaifah. Pertanyaan apa? Fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Kalau nggak ada jamaahnya lagi, nggak ada yang sholat subuh berjamaah, nggak ada lagi udah. Nggak ada imamnya lagi kata Huzaifah. Gimana Rasulullah kalau nggak ada? Pak tanzilu tilkal firaq. Tinggalkan tuh yang sholat sendiri-sendiri. Ya. Tinggalkan. Itu semua udah jadi firqah itu. Ya. Tinggalkan semua kata Rasulullah. Walau anta abba bi asli syajar, sekalipun kau karena itu ya, nahan lapar dengan gigit akar pohon. Hatta tudrikal mauta, sampai kau mati. Udah nggak bisa nanya lagi kan? Karena jawabannya sudah sampai mati, nggak bisa bertanya lagi dia udah. Baru selesai Pak. Nah, selesailah juga pembahasan kita. Jadi bersikap, jangan diem. Ya, hanyut nanti kalau diem. Larut nanti kepada keburukan. Gitu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal, masih ada. Ya, silakan Pak Ustadz Mizan. Kewajiban dakwah kalau dilihat dari balighu walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Sementara kita yang punya kita sampaikan, tapi ada hal-hal yang kita belum bisa laksanakan. Nah, termasuk perintah Allah maupun larangannya. Mungkin diri kita, keluarga kita, dan sekitarnya. Sehingga kita harus menyampaikan. Sedangkan kita ada ancamannya. Kabur makanan, takut malah tafalu. Takut makanan godaan takut malah tafalu. Sungguh dibenci Allah bila engkau mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa melaksanakan. Ada lagi nggak biar dirapel nanti tanggapannya? Gitu kan? Buat nambahin dari pemirsa. Iya. Jadi kalau misalnya kita diam aja, kita kemudian berdakwah, tapi kita melakukan. Maksudnya diam itu kita tidak menyampaikan secara orang ngajak, tapi kita melakukan dengan sikap. Misalnya orang nggak pernah puji, kita setelah kali kita mau puji dia nongkrong di depan rumah, kita jalan, mesti puji dulu. Hanya melakukan sikap itu kita berharap bahwa mereka akan ikut masjid, atau kita melihat sampah kotor kita sampah aja di depan dia sampah, walaupun itu kita sampah itu yang disebut dakwah bilhal, mengekspresikan kebaikan di depan umum, bukan dalam rangka riya. Abu Bakar kalau sholat itu di teras rumahnya biar didengar orang-orang kafir. Anak-anak yang fitrahnya masih bagus itu suka banget dengerin. Orang pembesar kafir Quraisy marah, padahal sudah ada perjanjian bahwa saja Abu Bakar itu dilindungi, ada perjanjiannya itu. Ya, datanglah mereka kepada pelindungnya Abu Bakar, minta suruh Abu Bakar yang kau lindungi itu suruh dia sholat dalam rumah, jangan di luar rumah. Enggak, kata si itu. Didesak terus, akhirnya dia lobby Abu Bakar, aku kesulitan melindungi kamu kalau kamu masih sholatnya di luar rumah, di teras. Tolonglah biar aku tetap bisa melindungimu, kau sholat di dalam. Kata Abu Bakar, aku keluar dari perlindunganmu kepada perlindungan Allah, tetap aja dia sholat di teras. Itu Pak, dakwah bilhal kalau istilah majelis ulamanya. Itu ya, lebih konkret, nggak terkesan cerewet gitu. Bukan berarti pakai mulut nggak boleh. Mau kemana Pak? Pak siapa maaf? Pak Imam mau kemana? Mau jadi imam di masjid. Sombong amat kata yang lain kan. Nggak usah peduli Pak, itu dakwah. Ayo ikut yuk gitu, boleh. Udah jadi dai itu. Udah. Nah, terkait yang diajukan Ustadz Mizan, saya mau tanya, siapa di sini yang bebas dosa? Coba, angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan. Udah pasti saya nggak bebas dosa. Apakah nunggu bebas dosa dulu baru dakwah? Apa itu ayatnya?
Coba perhatikan susunan kalimatnya, tarkib bahasa Arabnya itu, sintaksnya. Ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Artinya suruh orang berbuat baik, tapi suruh juga diri sendiri. Makanya khotib selalu mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Ajak orang berbuat baik dan kita memperbaiki diri. Begitu siklusnya. Bukan nunggu perfect baru ngajak orang. Sampai mati juga nggak ngajak. Nggak ada manusia perfect. Itu penyakit, itu perfeksionis. Harus dibawa ke rumah, ke psikolog. Idealis bagus, perfeksionis itu masalah nanti. Saya pernah mengalami itu kok. Saya dulu nggak mau keluar rumah kalau antara sepatu, baju sama celana itu nggak serasi warnanya. Itu perfeksionis itu namanya. Itu gangguan jiwa, walaupun nggak sampai sakit jiwa, itu gangguan kejiwaan. Begitu Ustaz Mizan. Jangan nunggu perfect. Ajak, perbaiki. Justru dengan mengajak itu timbullah keinginan untuk memperbaiki diri. Ya, aku udah ngajak orang. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ngomong dulu tapi juga lakukan. Urutannya begitu, lihat. Ayat itu bukan melarang berdakwah. Ayat itu menganjurkan setelah dakwah tingkatkan kualitas diri. Ayo yuk belajar baca Quran. Ditingkatkan belajar baca Qurannya. Saya juga belum bagus banget kok, masih terbata-bata. Ustaz siapa yang ngajar? Ya, itu kan ngajak udah. Nggak harus jadi Ustaz Muhyiddinnya. Kalau Ustaz Muhyiddin ini mu'allim, bukan sekedar da'i. Gitu Pak Mizan. Jadi nggak boleh menunggu sempurna baru ngajak. Ngajak dulu, perbaiki diri. Itu maksud ayat itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, atau ayat yang berbunyi ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Gitu. Saya sekarang ini paling sering mengajak orang untuk berpikir kritis, bersikap rasional. Apakah saya sudah sempurna dalam berpikir kritis dan bersikap rasional? Belum. Dengan mengajak itu saya tingkatkan terus kemampuan berpikir kritis saya dan bersikap rasional. Itu sejalan dia. Kalau berpikirnya nggak kritis, nggak tajam, berpikirnya tumpul, pasti bersikapnya emosional, gampang ngebid'ahi, gampang menghujat, gampang mencaci maki. Kalau sekarang ini realitasnya apa? Yang mendukung Anies mencaci yang anggota PKS menyalah-nyalahkan Anies. Itu karena berpikirnya tumpul. Padahal dua-duanya bagus. Karena tumpul, sikapnya emosional pasti. Ngikutin emosi. Setan masuk. Wah, itu kayak Aus dan Hazrat itu kan. Disuntik-suntik sama Yahudi itu. Akhirnya sikapnya emosional. Lebih bagus Aus, yang Hazrat enggak, lebih bagus nenek moyang kami. Gara-gara nenek moyang hunus pedang. Itu disebut jahiliyah, itu berorientasi pada kebodohan, bukan jahalah, bukan kebodohan. Jahiliyah itu berorientasi pada kebodohan. Kenapa? Karena nggak berpikir kritis, sehingga bersikap emosional. Nah, saya selalu mengkampanyekan itu. Saya belum perfect, Ustaz Mizan, soal itu. Belum, dan nggak akan perfect saya itu. Tapi saya perbaiki terus kualitasnya. Begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktunya sholat. Syuruk al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.